Teks biografi. Hai teman-teman, siapa tokoh yang kalian kagumi? Apakah ilmuwan dan mantan presiden kita B.J. Habibie? Atau pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini? Atau mungkin tokoh dari luar negeri seperti Nelson Mandela, Malala, Stephen Hawking, dan bahkan Elon Musk? Wah, kalau kalian punya tokoh idola, pasti mau tahu kan riwayat hidup mereka, di mana ia lahir, bagaimana masa sekolah dan karirnya, apa saja yang mereka alami hingga mereka bisa menjadi seorang yang mengagumkan. Nah, kalau kalian pernah menemukan informasi ini di koran, buku sejarah, atau media lainnya, ini artinya kalian pernah membaca contoh teks biografi. Lalu, apa itu teks biografi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks biografi? Dan mengapa penting belajar teks biografi? Penasaran kan? Yuk kita pelajari lebih dalam tentang teks biografi di video ini. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang bercerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, di dalam teks biografi terdapat informasi tentang sejarah hidup, pengalaman, dan kesuksesan dari suatu tokoh. Teks biografi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Ciri-ciri tersebut yaitu berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, dan menceritakan peristiwa penting yang dialami satu tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks biografi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi gambaran awal mengenai identitas tokoh seperti nama, tempat dan tanggal lahir, dan latar belakang keluarga serta riwayat pendidikan. Masalah peristiwa adalah bagian yang berisi kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, dan proses karir. Peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkannya mencapai cita-cita dan kesuksesan. Reorientasi adalah bagian penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi pandangan dan ulasan pribadi penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya struktur teks biografi. Namun, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks biografi, coba kalian cermati analisis struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut. Bagian ini masuk ke dalam struktur orientasi karena memberikan informasi mengenai tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu nama aslinya, tanggal lahirnya, dan asal-usulnya sebagai keturunan bangsawan yang mendapat pendidikan di sekolah Belanda. Bagian ini masuk ke dalam struktur masalah peristiwa karena menceritakan kejadian-kejadian penting yang membentuk perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, yang pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara menulis artikel berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial, sehingga ia diasingkan ke Belanda. Di pengasingan, ia mempelajari sistem pendidikan Barat dan merancang konsep pendidikan untuk Indonesia. Setelah kembali pada 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil tanpa diskriminasi. Bagian ini termasuk reorientasi karena berisi pandangan dan ulasan penulis, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara masih terus mendasari sistem pendidikan saat ini dan menginspirasi banyak orang. Selain ciri-ciri dan struktur, teks biografi juga memiliki unsur kebahasaan.
Unsur kebahasaan ini penting agar teks biografi yang diceritakan bisa mengalir dan mudah dipahami. Unsur kebahasaan teks biografi terdiri atas 6, yaitu menggunakan kata ganti, kata kerja, material, kata sifat, dan kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata-kata penanda waktu. Contoh kata ganti dalam teks biografi ini adalah ia dan beliau. Contoh kata kerja material dalam teks biografi adalah menulis, mendirikan, dan memberikan. Contoh kata sifat dalam teks biografi ini adalah kritis. Contoh kata kerja pasif yang ada dalam teks biografi ini adalah dikenal dan disebarkan. Contoh kata kerja aktivitas mental dalam teks biografi ini adalah mengkritik dan mempelajari. Contoh kata-kata penanda waktu yang ada dalam teks biografi ini adalah pada 2 Mei 1889, pada 1913, dan pada 26 April 1959. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks biografi. Sekarang paham kan mengapa penting belajar topik ini? Belajar teks biografi penting karena memberikan wawasan tentang kehidupan tokoh yang berpengaruh serta perjuangan mereka dalam mencapai kesuksesan. Dan biografi tokoh yang kita baca, kita dapat memetik nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah yang dapat menginspirasi dan menuntun kita tentang bagaimana cara menghadapi tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang, yuk kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kolom komentar ya. 1. Alternatif judul yang tepat untuk teks tersebut adalah 2. Tujuan utama penulisan paragraf ketiga pada teks di atas adalah 3. Perilaku yang meneladani Artidjo Alkostar dalam teks di atas adalah Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya.